Oke. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Ini kelas 10 ya. Berarti selamat bergabung dengan Mantiga Sleman. Oke. Sekarang kita di jam keempat ini sudah jam keempat ya. Mata pelajaran Tahfidz Al-Qur'an. Oke. Untuk pertama, Ibu mau mengenalkan diri dulu. Dan untuk perkenalan nanti masing-masing mungkin kita lanjutkan di grup ya. Kalau di sini mungkin nanti terlalu lama kalau kita perkenalan satu persatu. Jadi di sini Ibu dulu mau kenalan, nanti di grup kita lanjutkan untuk perkenalan kalian. Oke, nama lengkap Duratul Arifah, biasa dipanggil Iva. Jadi kalau biasanya anak asrama, kalau ada anak asrama di sini, nanti juga kelas 10 Ustazah yang mendampingi yang putri. Jadi biasanya kalau anak asrama manggilnya Ustazah Iva. Kalian mau manggil ibu, mau manggil Ustazah, terserah. Di alamat di Situbondo, Jawa Timur, di ujung timur Pulau Jawa. Tapi sudah lama menetap di Yogyakarta, karena Ustazah kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kalau orang Jogja mungkin udah tahu ya, jurusan ilmu hadis. Dan ini nomor kontak Ustazah. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang tahfidz atau apapun, nanti bisa ditanyakan melalui kontak yang ini ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan dari yang tadi? Nggak ada ya? Itu kan hanya informasi pribadi. Jadi kita lanjut aja ke materi tentang tahfidz. Kita di sini bahas teknis dulu ya. Teknis sama kontrak belajar. Oke, kalian pasti nggak asing dengan slide ini. Slide ini sudah pernah diterangkan ketika Matsama, masa ta'aruf madrasah. Yang ikut Matsama pasti tahu. Slide ini pernah diterangkan di situ. Nah, kenapa kita harus menghafal? Karena memang di DIY, Kanwil DIY mewajibkan semua MAN untuk memasukkan mata pelajaran tahfidz menjadi mata pelajaran intrakurikuler. Itu sejak tahun 2017. Dan itu hanya di Kanwil DIY, setahu Ustazah. Dan karena tahfidz ini masuk mata pelajaran intrakurikuler, makanya ini juga menjadi syarat kenaikan kelas. Jadi untuk menjadi bahan pertimbangan ketika rapat kenaikan kelas. Target capaian minimal untuk kelas 10 dan 11. Program IPA IPS 1 juz, program PK 2 juz, jalur prestasi tahfidz 6 juz. Jalur prestasi tahfidz ini yang ikut jalur prestasi tahfidz Mayoga ya. Kan jalur prestasi tahfidz kemarin ada 2. Jalur prestasi tahfidz Mayoga sendiri sama jalur prestasi tahfidz terpadu yang lewat Kanwil. Nah, yang dimaksud JP Tahfidz di sini ini yang Mayoga ya, yang lewat Mayoga, yang kemarin disuruh ngasih sertifikat atau syahadah tahfidz 6 juz minimal. Itu ya. Jadi, sebenarnya di sini untuk yang JP Tahfidz, Ustazah, ini target minimal 6 juz. Sebenarnya kalau kita melihat ke awal, ini hanya membantu memurojaah hafalan. Karena kalian masuk sini sudah punya 6 juz. Dibuktikan dengan syahadah itu. Jadi intinya di sini cuma bertanggung jawab karena kalian sudah menyerahkan bukti syahadah tahfidz dan di awal itu juga tidak ada tes seleksi, maka disinilah dibuktikan. Dalam 2 tahun kalian harus menyelesaikan 6 juz untuk yang JP tahfidz. Oke. Untuk yang PK, kenapa berbeda dengan yang IPA IPS? Karena PK jurusan keagamaan. Dan ini hafalan Quran juga akan menunjang di mata pelajaran tafsir. Nanti otomatis ada pelajaran ilmu tafsir, tafsir ilmu tafsir ya, di PK itu. Nah, karena berbeda itulah, makanya PK juga kita targetkan berbeda. Kenapa nggak disamakan dengan jalur tahfidz yang 6 juz? Karena tidak semua anak PK
sebelumnya memiliki hafalan. Makanya itu kita hanya menaikkan target, tidak disamakan dengan JP Tahfidz. Tapi kita bedakan hanya menaikkan target dari target yang program IPA IPS. Untuk program IPA IPS, kita kasih 1 juz. Kenapa? Karena memang concern-nya IPA IPS adalah di bidang sosial, bidang saintis, bukan di keagamaan, gitu ya. Tapi karena memang ini intra, jadi juga wajib menghafal. Ini peraturan dari Kanwil, dan madrasah harus mengikuti, gitu ya. Jadi, bagaimana kalau misalkan ada anak IPA tidak ikut jalur tahfidz, tapi pengen ikut yang hafalan 6 juz, nggak apa-apa. Nanti konfirmasi ke ustadzah, misalkan, ustadzah saya masuk IPA atau IPS, tapi saya nggak ikut jalur tahfidz, tapi mau menghafal sampai target 6 juz atau minimal 5 juz. Itu boleh. Jadi, asalkan konfirmasi dulu ya. Karena nanti sistem setorannya IPA IPS dengan PK dan JP Tahfidz itu beda. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini target 2 tahun ya. Jadi kelas 3 kalian sudah menghafal surat-surat pilihan. Jadi kalian harus menyelesaikan target ini dalam 2 tahun. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi itu kan target tahunan sudah disebutkan. Nah, sekarang kita target semester. Semester ini, kita memasuki semester 1 di kelas 10. Oke. Program IPA dan IPS harus menyelesaikan surat Al-Baqarah ayat 48. Itu minimal ya. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini hanya semester 1. Jadi, untuk program IPA IPS sampai ayat 48 surat Al-Baqarah. Untuk program PK, karena targetnya tadi memang lebih tinggi dari IPA IPS, semester 1 ini harus menyelesaikan Al-Baqarah sampai ayat 69. Itu minimal, boleh lebih. Untuk yang JP Tahfidz, karena ini memang khusus ya tadi, targetnya sangat banyak daripada yang lain, lebih banyak. Jadi, untuk semester ini dia harus menyelesaikan sampai ayat 224. Itu minimal. Jadi, satu kolom, ini satu pertemuan. Untuk pertemuan pertama, program IPA, IPS, dan PK, Al-Baqarah ayat 1-5. Untuk yang JP Tahfidz, itu 1-16. Begitu seterusnya. Ini setiap pertemuan ya, target setiap pertemuan. Nah, terus selanjutnya, untuk teknis setoran program IPA IPS. Nah, karena siswa di Mayoga itu satu angkatan sangat banyak dan yang mengampu hanya satu ustadzah. Jadi ketika masa pandemi ini kan daring, ustadzah meminta tolong juga kepada orang tua siswa untuk ikut andil dalam program tahfidz Al-Quran ini. Jadi nanti setiap minggu ustadzah akan upload video materi dan upload materi PDF di G-School. Link YouTube-nya nanti juga link video YouTube-nya juga bisa diakses di G-School. Itu akan Ustadz upload tiap minggu, tiap hari Jumat ya kita. Nah, kemudian kalian kan menyimak video, menyimak materi itu, materi yang disampaikan Ustadzah melalui video YouTube itu. Kemudian membuat video dokumentasi setor. Jadi, setor hafalannya ke orang tua, keluarga atau saudara, boleh kakak, boleh adik, yang penting ada yang menyimak, gitu ya. Ada yang menyimak ketika kalian menyetorkan hafalan, dan itu didokumentasikan. Nanti hasil dokumentasinya bisa diupload ke Google Drive pribadi atau akun YouTube pribadi. Nah, lalu linknya disetorkan melalui Google Form. Google Form ini juga nanti akan Ustadzah share link Google Form ini akan Ustadzah share di grup, di G-School juga Ustadzah share. Jadi, membuat video, diupload ke YouTube dan Google Drive, lalu linknya dikirim melalui Google Form. Dan
diharap tidak menghapus video yang sudah diupload selama kurun waktu 10 hari. Karena Ustazah butuh waktu untuk mengoreksi kalian satu persatu. Jadi, ketika dari jangka kalian upload, belum 10 hari, jangan di take down dulu. Setelah lebih 10 hari, silahkan untuk dihapus atau di take down dari YouTube. Silahkan. Gitu ya. Jadi, untuk setoran hafalan IPA IPS ya, yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, paham ya? Gimana? Tidak ada, Ustaz. Oke, lanjut. Nah, nanti Google Form-nya, formatnya seperti ini. Maaf. Jadi, ada nama lengkap, kelas, sama submit link video. Jadi, kalian submit link videonya di sebelah kiri sini. Di Google Drive-nya nanti. Nah, kemudian ini ya. Ini untuk semuanya. Waktu setoran hafalan. Jadi, Ustazah kan ngupload materinya hari Jumat. Hari Jumat di jam 9.45. Jam 9.45 Ustazah upload. Nah, kalian punya waktu untuk menonton. Kira-kira video itu nggak lama kok. Paling cuma 5-7 menit. Nggak akan lebih dari 5-7 menit. Video materi itu. Nah, kemudian kalian punya waktu untuk menyetorkan hafalan dari hari Jumat sampai hari Kamis ini. Hari Kamis kalian terakhir menyetorkan. Jadi submit link video itu maksimal hari Kamis, karena hari Kamis jam 23.59 Google Drive otomatis tertutup dan kalian sudah tidak bisa akses. Gitu ya. Dan untuk minggu selanjutnya akan ada link Google Drive baru untuk menyetor hafalan yang selanjutnya. Gitu ya. Oke. Ini untuk yang IPA IPS masih. Nah, untuk tips dan trik sebenarnya ini bisa diikuti atau enggak, terserah. Karena kalau yang sudah biasa menghafal, saya yakin di sini sudah banyak yang sudah biasa menghafal Al-Qur'an, itu akan punya cara tersendiri, akan punya dia nyamannya kalau lagi menghafal itu bagaimana, dia akan udah mengerti dirinya, bagaimana cara menghafal yang biar cepat hafal, biar enjoy gitu ya. Dia akan punya cara sendiri. Kalau ini hanya berbagi ya, sharing lah. Waktu dulu Ustazah menghafal. Jadi tentukan deadline setoran. Pertama, tentukan deadline setoran. Misalkan saya harus upload video itu hari Selasa misalkan untuk minggu ini. Nah, kemudian jadi luangkan waktu tiap hari 15-30 menit aja untuk membaca ayat yang akan disetorkan. Misalkan sekarang ayat 1-5. Dibaca aja berulang. 15-30 menit. Ambillah 2 hari. Dibaca bin nador. Ambillah 2 hari sampai sini. Jumat, Sabtu kalian baca berulang bin nador dengan melihat Al-Quran. Semua, seluruhan ayat. Nah, kemudian untuk hari Minggunya gimana? Hari Minggunya kan sudah Jumat Sabtu dipakai untuk baca keseluruhan dengan melihat Al-Quran. Nah, hari Minggu kita coba untuk membaca keseluruhan berulang, kasihlah 10 menit dibaca keseluruhan berulang, kemudian 5 menitnya kita pakai coba untuk ayat pertama. Ayat pertama dan ayat kedua, misalkan ayat pertama dan ayat kedua dibaca berulang, dan kemudian dicoba untuk tidak melihat Al-Quran. Tidak melihat Al-Quran. Jadi ayat 1, ayat 2 dicoba tidak melihat Al-Quran. Selanjutnya kalau ayat 3-5 belum hafal, bisa melihat Al-Quran. Gitu ya. Jadi tiap ayat dicoba. Senin ditambah lagi 3-4. Jadi 1-2 sudah tidak melihat, sekarang 3-4. Berusaha untuk tidak melihat Al-Quran. Jadi dibaca berulang-ulang, kemudian 3-4 berusaha untuk tidak melihat Al-Quran. Nah, setelah misalkan ayat 3-4 bisa nih di hari Senin untuk tidak melihat Al-Quran. Nah, dicoba dari yang kemarin, dari 1-4. Dicoba sampai bisa. Kalau sudah bisa, nanti hari Selasanya ditambah 1 ayat yang ayat 5. Kemudian diulang keseluruhan. Gitu. Kalau Ustazah dulu gitu. Jadi tentukan dulu kapan pengumpulan, terus kalian tentukan target harian, sampai selesai di target hari Selasa ini harus selesai gitu. Ini bisa diikuti, bisa tidak ya.
Sebenarnya kalau misalkan istiqomah seperti itu menghafal sangat enjoy gitu loh. Kayak, oh ya udah, itu akan menjadi rutinitas harian gitu, rutinitas harian kalian. Kan pasti Ustazah yakin tiap hari kan kalian baca Al-Qur'an kan, ngaji. Nah, di situ diselipkan ayat-ayat yang mau disetorkan, dibaca juga gitu ya. Kemudian untuk yang PK dan JP Tahfidz. Nah, PK dan JP Tahfidz juga sama ya, bisa mengakses materi di G-School yang berupa link YouTube dan PDF tadi. Cuma Ustazah nguploadnya di YouTube itu sesuai materi yang general, yang IPA IPS. Nah, kenapa? Karena untuk tag yang hafalan yang program PK dan JP Tahfidz, kita setornya pakai video call. Video call sama Ustazah. Jadi nanti Ustazah akan memberi jadwal dari Senin sampai Kamis di jam-jam ini, jam 6 sampai jam 7, jam 4 sore sampai jam 5 sore, sama jam 18.40 sampai 19.40. Nah, nanti di hari Jumat, Ustazah akan kasih jadwal siapa saja yang setor hari Senin, pagi, sore, malam, Selasa, pagi, sore, malam, sampai Kamis, begitu. Nah, kemudian di jam itulah nanti Ustazah akan menghubungi satu persatu. Jadi, kalau misalkan berhalangan, misalkan saya nggak bisa nih Senin pagi, tapi dapat jadwal Senin pagi, bisa konfirmasi untuk mengganti jadwal ke hari lain atau di jam lain, gitu ya. Untuk teknis tadi IPA, IPS, PK, JP Tahfidz sudah dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Sudah, Ibu. Oke. Tidak. Oke. Ustazah, saya mau tanya. Oh iya, siapa ya? Mbak Zahra Nashwa, Oh iya, silakan. apa ada batas maksimal setoran, Ustazah? Tidak ada batas maksimal ya, hanya ada batas minimal. Jadi kalian kalau mau nyetor, misalkan saya pengen nyetor 1 hari 1 juz Ustazah, iya nggak apa-apa, asal Ustazah nanti menyesuaikan waktunya ya, konfirmasi dulu. Kalau 1 juz itu butuh waktu paling nggak 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Nah, misalkan per hari saya mau setor 1 juz Ustazah, karena saya mau memutkinkan hafalan misalkan, boleh, asal Ustazah ada waktu dan nanti kita menyesuaikan waktu. Jazakillah, Ustazah. Iya. Kemudian ini yang untuk yang materi hari ini ya. Materi pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, di sini Ustazah untuk pertemuan pertama kita bahas di sini aja ya. Karena untuk membuat video nanti Ustazah lakukan di pertemuan selanjutnya. Ini kan mumpung lagi ada Zoom, jadi sekalian aja kita bahas di sini. Oke. Tadi, oh iya, sebentar sebelum masuk ke materi. Ustazah ada ini lagi. Yang ikut JP Tahfidz, Ustazah mau konfirmasi dulu. Bentar ya. Nah, data-data ini sudah benar belum? Apakah ada yang merasa saya tidak ikut JP Tahfidz tapi terdaftar di sini? Atau saya ikut JP Tahfidz tapi tidak terdaftar di sini? Bisa nanti konfirmasi ya, silakan diperhatikan. Oke, yang pertama ada Muhammad Farhan Diaul Haq. Kedua, Muhammad Iqbal Al-Farezi. Yang ketiga, Hamam Abdurrahman Ali. Yang keempat, Najwa Hanif Kausari. Ahmad Abid, Oktavia Ramadhani, Muhammad Nurdin Ramadan, Dina Nazila, Ahmad Zaki Arif Surya, Fazahra Nashwa, Muhammad Falihul Isbah, Faradi Bariski, Syamil Latifa Al-Husna, Kori Indamti, Muhammad Aska Al-Ghifari. Ini yang terdata di Ustazah yang ikut JP Tahfidz. Kalau misalkan ada yang belum terdata, silakan konfirmasi ya, Japri ke Ustazah. Atau kalau ada yang terdata di sini tapi sebenarnya tidak ikut JP Tahfidz, silakan Japri juga.
Nanti biar Ustadzah cek ke administrasi. Oke. Oke. Untuk materi pertama, yaitu Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, ini masih ada 255 peserta. Kalian satu angkatan ada berapa? Hafal tidak ya? 279. Berapa? 32. 320. Berarti cukup banyak yang tidak ikut ya pagi ini. Oke. Gak apa-apa. Oke, kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Oke, jadi ayat ini yang harus kalian hafalkan 1 minggu ke depan ya. Jadi pengumpulannya hari Kamis sebelum pertemuan selanjutnya. Baik, Ustazah. Oke. Kecuali yang JP Tahfidz ya, JP Tahfidz beda ya targetnya. Oke.
Oke, kemudian nanti di tiap pertemuan Ustazah akan menjelaskan hukum bacaan. Jadi hukum bacaan apa? Hukum tajwid. Hukum tajwid mulai dari hukum nun sukun dan tanwin. Jadi tiap pertemuan Ustazah akan kasih sedikit demi sedikit gitu ya, biar jadi kita tidak cuma menghafal tapi juga mempelajari hukum bacaan. Hukum bacaan dalam Al-Qur'an. Jadi, untuk yang pertemuan pertama, Ustazah akan berbagi tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama idhar, artinya jelas. Yang kedua idgham bi gunnah, artinya memasukkan huruf. Oh, maaf ya. Ini idgham bila gunnah, Ustazah salah ketik. Yang kedua idgham bila gunnah, memasukkan huruf dengan tanpa dengung. Yang ketiga baru idgham bi gunnah, memasukkan huruf dengan dengung. Yang keempat iklab, artinya mengganti. Yang kelima ikhfa, artinya samar. Oke. Jadi hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada berapa? Siapa ini? Mas Lutfi Zaim? Hukum nun sukun dan tanwin ada berapa tadi? Ada 5. Oke, ada 5 ya. Untuk yang pertama, idhar. Arti secara bahasa jelas. Arti secara bahasa jelas. Secara istilah, apabila ada nun sukun atau tanwin, tanwin harokat tanwin begini ya, bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho, atau hamzah ha, ain, ghain, ha, ho. Jadi ya, hurufnya idhar itu ada 6 ya. Kalau ditanya hurufnya idhar ada berapa? Ada 6. 6. Alif, ha, ho, alif, ha, ho, ain, ghain, ha. Ya. Oke, contohnya ini ada pertama azabun azim. Ada tanwin di sini ya. Tanwin bertemu dengan ain. Jadi dibacanya jelas. Azabun azim, nggak ada dengung, nggak ada samar-samar. Oke, kemudian yang kedua, ruzim. Mohon maaf Ustazah, nggak kelihatan gambarnya. Apanya yang nggak kelihatan? Presentasinya belum ganti. Presentasinya belum ganti. Oh iya dah. Yang lain kelihatan nggak? Enggak, Ustazah. Slide-nya nggak keganti. Oh gitu. Coba Ustazah Nggak ulang. usah ada. Yang nggak keganti dari ini berapa ya? Dari baca surat Al-Baqarah, Ustazah. Oh, dari baca surat Al-Baqarah udah nggak keganti? Iya, Ustazah. Iya, Ya, Ustazah. Ya Bu, yang nama-nama Bu. Bentar ya. Coba Ustazah. Oke, Ustazah. Oke. Nggak bisa ya, bentar. Nggak usah diperbesar, nggak apa-apa ya. Kalau gini kelihatan nggak? Belum kelihatan. Udah, Ustazah. Udah. kelihatan, Ustazah. Udah, Ustazah. Udah kelihatan. Udah.
Beneran udah? Udah, Ustazah. Oke. Kecil banget tuh. Udah, Ustazah. Oke. Udah. Jadi ini yang tadi ya? Ustazah. Dicatat boleh ya, Ustazah? Ya boleh. Malah harus. Ayolah. Oke. Sini ya. Jadi hukum bacaan nun sukun dan tanwin ada 5 tadi. Yang pertama idhar, artinya jelas. Yang kedua idgham bila gunnah, ya maaf ini salah ketik. Memasukkan huruf tanpa dengung. Yang ketiga idgham bi gunnah, memasukkan huruf dengan dengung. Yang keempat iklab, artinya mengganti. Yang kelima ikhfa, artinya samar. Oke. Udah ya? Belum, aku belum Oke, mungkin kalau ini bisa di screenshot dulu atau di print screen. Oke. Dicatat di akhir sesi, oke? Di akhir kelas, maaf. Kebiasaan seminar, oke. Idhar artinya jelas, ini untuk yang pertama tadi. Berarti tadi Ustazah menjelaskan nggak ada layar ya? Enggak. Oke. Iya, ada. Ustazah. Ada. Kalau sekarang muncul kan ya? Ini apabila ada nun sukun atau tanwin, harkatnya begini ya, harkat tanwin maksudnya, bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho. Jadi hurufnya idhar itu ada 6. Cara membacanya jelas. Di sini contohnya adzabun, azim. Di sini ada tanwin dhammah. Ini tanwin dhammah ya. Tanwin fathah, tanwin kasroh. Atau ada yang bilang kasrotain, fathatain, dhammatain. Sini ada tanwin dhammatain atau tanwin dhammah bertemu dengan ain. Berarti itu bacaan idhar. Cara membacanya jelas, jadi nggak ada dengung, nggak samar-samar, nggak ada bunyi huruf yang diganti, jadi tetap adzabun azim. Terus yang kedua contohnya ruziqu minha. Ruziqu minha, di sini ada nun sukun ya. Nun sukun di sini bertemu dengan ha setelahnya. Jadi bacanya jelas ruziqu minha. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Oke, mengerti berarti ya? Ya, Us. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ini, cara membacanya jelas. Huruf-huruf yang 6 ini. Oke. Udah jam berapa ya ini? Jam 10.24. Jam 10.24. Oke. Kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, Ustazah akhiri. Jadi, saya mau nanya, Ya, boleh. Yang JP Tahfidz itu juga setorannya mulai besok tuh, JP Tahfidz Ustazah kasih jadwal Senin sampai Kamis ya. Untuk yang JP Tahfidz dan PK, video call-nya Senin sampai Kamis. Tapi misalkan ada yang mau setor melebihi target minimal maksudnya. Misalkan kayak tadi ada yang ngechat Ustazah tadi pagi. Ustazah, saya boleh nggak menyetorkan 1 hari tuh 1 halaman gitu. Jadi 1 minggu saya sudah dapat 7 halaman misalkan gitu. Boleh. Jadi misalkan mau mulai besok nih setorannya Sabtu. Silahkan konfirmasi dulu. Gitu ya. Kalau sesuai jadwal JP Tahfidz dan PK itu waktu setorannya Senin sampai Kamis. Tapi kalau misalkan ada yang mau setor duluan mulai besok, silakan konfirmasi ke Ustazah. Oke. Kalau yang lain, yang PK sama IPS, IPA sama IPS, karena mengupload video, jadi video sudah bisa diupload mulai hari ini sampai hari Kamis, sebelum jadwal selanjutnya, gitu ya. Ustazah, aku mau tanya.
Ya, silakan. Siapa ya ini? Aku Putri IPS 3. Oke, Putri IPS 3, silakan. Ustazah, aku kan punya kesulitan kalau ngafal Al-Quran tuh nggak langsung gitu, toh harus ada kayak audio gitu loh. Hafalin lewat audio gitu loh. Terus? Jadi tuh kalau misalnya nggak hafalin lewat Al-Quran tuh kayak sulit banget buat hafal, tapi kalau lewat audio langsung cepet hafalnya langsung bisa. Itu boleh nggak? Boleh. Metode yang itu. Boleh. Asal kalian ketika setoran ya benar-benar tidak melihat Al-Quran, tidak mendengar audio, tidak mendengar apapun, dan disimak oleh orang tua, saudara, kakak, adik. Jadi posisinya hadap-hadapan, kamera di samping. Oke? Oke. Jadi Ya, Ustazah makasih. Ya, silakan mau pakai metode apa saja. Yang penting setorannya dengan jujur. Oke. Ustazah nggak bisa lihat nih, kalian lihat ini atau lihat catatan atau apa. Tapi kan di sini ya kita jujur aja lah. Kan ini juga untuk kebaikan ya. Tahfidz untuk kebaikan apa enggak? Nanti gimana ya? Kalau misalkan kalian nggak jujur ya ditanggung sendiri aja. Ustazah nggak mau ini kok. Silahkan kalian mau mau curang atau apa, Ustazah nggak bisa lihat. Tapi ya itu kan ditanggung kalian sendiri, jujur atau tidaknya kalian. Dan itu akan menjadi menghafal itu kan nggak ada ruginya. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan ketika pertemuan pertama, ada banyak peluang untuk penghafal Al-Quran. Nah, di situ kita sudah dapat kebaikan. Dan tanpa mengharap kebaikan apapun, misalkan kebaikan duniawi apapun, kita sudah mendapat insya Allah berkah dari Allah kalau kita menghafal ayat suci Al-Quran gitu ya. Asal niatnya dengan ikhlas. Misalkan terpaksa awal-awal nggak apa-apa. Lebih baik dipaksa masuk surga kan? Oke. Ada yang mau Ustazah mau nanya. Jadi kan yang hari ini itu kan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Yeah. Terus katanya yang IPA IPS kan video ke YouTube itu kan? Iya. Nah, itu hari ini disetor ke YouTube atau boleh minggu depan sekalian? Gini, kan tadi saya bilang, setornya diupload ke YouTube-nya itu kalian punya waktu dari hari Jumat sekarang sampai hari Kamis minggu depan sebelum jadwal selanjutnya. Jadi itu waktu kalian untuk menyetorkan atau mengupload video di YouTube atau di Google Drive pribadi. Jumat sampai Kamis. Itu waktu kalian untuk mengupload. Jadi Ustazah akan menilai mulai Jumat minggu depan untuk hafalan yang sekarang. Dan dimohon tidak menghapus video yang sudah diupload sebelum 10 hari ya. Kalau sudah melebihi 10 hari, silahkan untuk dihapus, gak apa-apa. Karena Ustazah juga butuh waktu untuk mengoreksi semua kelas ya. Jadi nggak mungkin sehari, karena Ustazah juga ada kerjaan lain, tidak hanya mengajar di sini, jadi Ustazah minta waktu 10 hari untuk mengoreksi hafalan yang di pertemuan sebelumnya gitu. Oke, paham ya? Ya. Terus mau tanya satu lagi, Us. Ya, boleh. Yang JB Tahfidz itu setorannya ngelanjutin hafalannya atau ngulang? Dari awal. Dari juz 1 juga. Kan tadi sudah Ustazah ini kan ya? Ya, lupa, Us. Oke. Jadi ini. Ini pertemuan pertama JP Tahfidz ayat 1 sampai 16. Ini waktunya 1 minggu ya. Jadi nggak sampai 1 minggu sih. Kalian kan dapat jadwal juga dari hari Senin sampai Kamis. Jadi ada yang menyetorkannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kan yang JP Tahfidz otomatis sebelumnya sudah menghafal. Kalian hanya mengulang, memurojaah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Miss. Ustazah. Link Google Form akan Ustazah kasih di grup ya. Dari kapan, Ustazah? Habis ini Ustazah share. Habis kita selesai pertemuan ini, Ustazah share linknya untuk kelas IPA sama IPS. Jadi kalian sudah bisa upload mulai hari ini sampai ke hari Kamis. Ustazah Ahwan, saya mau tanya, Ustazah. Ya, gimana? Yang jalur Tahfidz itu sekarangnya setiap hari atau seminggu sekali, Ustazah?
Setoran target minimal seminggu sekali ayat 1 sampai 16. Kalau misalkan kalian mau menyetorkan lebih dari itu, boleh setiap hari silakan menghubungi Ustadzah. Misalkan saya mau nyetor 1 minggu, target saya 1 juz Ustadzah, karena saya pengen mungkin misalkan. Jadi 1 hari saya mau setor 1/4 juz misalkan, boleh. Tapi menghubungi Ustadzah dulu. Jadi kita atur waktu gitu ya. Jadi ini hanya target minimal 1 sampai 16 untuk yang JP Tahfidz. Oke, kalau misalkan kalau misalkan yang JP Tahfidz kan 1 sampai 16. Misalkan saya mau setor dijadikan 2 kali. 1 sampai 8 dulu. Boleh, tapi nanti di setoran selanjutnya dibaca dari awal. Jadi misalkan kalian setor hari Senin 1 sampai 8, yang JP Tahfidz nih ya. 1 sampai 8 hari Senin. Mau setor lagi hari Kamis. Di hari Kamis itu kalian baca dari ayat 1 sampai ayat 16 gitu. Jadi sama saja. Intinya minimal 1 minggu kalian menghafal 1 sampai 16, ayat 1 sampai 16. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Teknis yang untuk IPA. Oke, silakan di screenshot siapa yang tanya tadi teknis untuk IPA? Ustadzah, Ya, di-uploadnya harus di YouTube kah? di Google Drive boleh. Google Drive pribadi atau YouTube. YouTube pribadi juga bisa kan? Hanya untuk yang punya link yang bisa lihat. Jadi tidak untuk publik juga bisa. Jadi Ustadzah. Terus nanti linknya itu dikirimnya ke siapa? Link yang mana? Link video kan uploadnya di YouTube. Nanti linknya dikirimnya ke Ustazah ya? Ke Google Form. Nanti Ustazah kasih link Google Form di grup. Sudah masuk grup semua kan? Udah. Oke. Nanti Ustazah kasih link Google Form-nya di grup. Habis pertemuan ini, Ustazah kasih link Google Form-nya di grup. Jadi kalian sudah bisa upload video dan kasih linknya di Google Form. Google Form. Baik, Ustazah. Ya. Kan kalau IPA, IPS itu harus di-upload gitu ya? Nah, kalau misalkan video call boleh nggak? Konfirmasi ya. Yang mau menyetorkan lewat video call. Oh iya. Oke. Masih Ustazah. Video call boleh, tapi nanti kita ini atur jadwal karena Ustazah selain mengampu di sini, Ustazah juga mengampu di asrama Mantiga. Jadi Ustazah juga ngajar di diniyahnya asrama Mantiga. Makanya konfirmasi dulu siapa yang mau setor pakai video call. Oke. Udah? Ada lagi? Sudah. Udah, mungkin bisa dilanjutkan di grup ya nanti kalau misalkan ini. Misalkan ada lagi. Oke. Cukup Ustazah akhiri pertemuan tahfidz kali ini. Mari kita membaca doa kafaratul masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumat.